Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Bapak Dr. A.A. Zulianto SEMSI. Perkenalkan, nama saya Yezi Yolita dengan NIM 2111130021 dan rekan saya Randika Wahyu Saputra dengan NIM 2111130022 dan saudari Tini Anggraina dengan NIM 2111130023. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi kami yang berjudul yaitu tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Baiklah, pengertian dari otonomi daerah itu sendiri yaitu hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonomi yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut dengan kepentingan setempat. Selanjutnya, konsep otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat teman-teman lihat pada tabel berikut ini. Dengan demikian, ketiga desentralisasi ini yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan selalu muncul secara bersama-sama dalam sejarah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Baik pada masa Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 maupun pada Orde Reformasi melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Baik, perkenalkan, nama saya Tini Anggraina dengan NIM 2111130023. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu desentralisasi dan desentralisasi fiskal. Desentralisasi ternyata tidak hanya memiliki satu makna, ia juga dapat diterjemahkan ke dalam sejumlah arti, tergantung pada konteks penggunaannya. Berbagai definisi desentralisasi antara lain yaitu: 1. Menurut Farson dalam Hidayat, mendefinisikan desentralisasi itu sebagai sharing kekuasaan pemerintah antara kelompok pemegang kekuasaan di pusat dengan kelompok-kelompok lainnya, di mana masing-masing kelompok tersebut memiliki otoritas untuk mengatur bidang-bidang tertentu dalam lingkup teritorial suatu negara. Yang kedua, menurut Mahud, dengan tegas mengatakan bahwa desentralisasi itu adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dan yang ketiga, Smith merumuskan definisi desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dari tingkat organisasi lebih atas ke tingkat lebih rendah. Dan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada otonomi daerah. Secara garis besar, kebijakan desentralisasi dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1. Desentralisasi politik, ialah pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada daerah yang menyangkut berbagai aspek pengambilan keputusan, termasuk penetapan standar dan berbagai peraturan. Yang kedua, desentralisasi administrasi, yaitu merupakan pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya antar berbagai tingkat pemerintahan. Yang ketiga, yaitu desentralisasi fiskal, ialah merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengalih sumber-sumber pendapatan, hak untuk menerima transfer dari pemerintah yang lebih tinggi, dan menentukan belanja rutin maupun investasi. Berdasarkan prinsip monopol of action Mehi, menjelaskan bahwa kajian dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pada dasarnya dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan expeditor achievement dan revenue achievement. Pendekatan expeditor achievement menyatakan bahwa terjadi perubahan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga peran lokal publik meningkat. Sedangkan dalam pendekatan revenue achievement dijelaskan peningkatan kemampuan keuangan melalui ahli sumber pembiayaan pusat kepada daerah,
dalam rangka membiayai fungsi yang didesentralisasikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang implementasi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. Prinsip pelaksanaan desentralisasi di Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan pengalaman negara-negara yang lain dalam melakukan desentralisasi. Sebagaimana diungkapkannya Terminasian 1997 bahwa banyak negara di dunia melakukan program desentralisasi sebagai refleksi dan terjadinya evolusi politik yang menghendaki adanya perubahan bentuk pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan mengedepankan partisipasi. Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan antara lain. Mardiasno 2009. 1. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau vertical fiscal imbalance, dan antar daerah horizontal fiscal imbalance. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. 3. Meningkatkan efisiensi peningkatan sumber daya nasional. 4. Tata kelola transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasaran. 5. Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.